Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami hadirkan informasi mengenai seorang ibu rumah tangga yang juga berprofesi sebagai driver ojek online ini mengalami luka setelah disiram air keras oleh mantan suaminya sendiri. Aksi pelaku saat melakukan penyiraman air keras ini terekam video warga pemirsa, dan pelaku berhasil ditangkap warga saat berusaha untuk kabur usai melakukan aksinya di Jalan Sianasara, Kelurahan Kaluku, Bodoa, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat perbuatannya, korban kini dirawat intensif di Rumah Sakit W.A. Hidin Sudarhusodo, Kota Makassar. Pelaku yang diketahui mantan suami korban ini kesal. Keinginan untuk kembali rujuk ditolak oleh korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 2 dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Ya, untuk mengetahui lebih banyak mengenai peristiwa ini, kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan Rahardi yang merupakan adik kandung korban. Selamat pagi, Pak Rahardi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Apa kabar Indonesia pagi? Selamat pagi di sini Kota Makassar bersama saya Rahardi yang merupakan adik korban atau saudara kandung langsung dari adik korban yang kebetulan menyaksikan langsung penyiraman untuk kedua kalinya di tahun 2024. Selamat pagi, Pak. Oke. Baik, kami pertama-tama ingin mengucapkan turut prihatin juga atas peristiwa yang terjadi pada kakak Anda. Nah, karena Anda menyampaikan barusan bahwa Anda juga menyaksikan langsung peristiwa yang terjadi, boleh diceritakan kepada kami apa yang sebenarnya terjadi kemarin, Pak? Ya, kejadian terjadi pada pukul 18.50 tepat di depan rumah. Ya, jadi kejadian yang berlaku, jadi si mantan suaminya itu datang ke rumah mencari kakak saya. Namun kakak saya pada saat itu tidak berada di rumah. Namun berada di luar karena sedang melakukan pekerjaannya yakni sebagai driver ojek online. Nah, pada saat suaminya keluar, sang korban dan pelaku itu ternyata berpapasan secara langsung di depan rumah. Dan akhirnya aksi penyiraman terjadi. Namun sebelum terjadi aksi penyiraman tersebut, dari pihak pelaku dan korban itu sempat berbincang. Ya, seperti percakapannya kurang lebih untuk permintaan untuk rujuk dari pihak mantan suami. Namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh kakak saya karena benar-benar memutuskan untuk tidak ingin bersama lagi atau ingin pisah gitu. Jadi akhirnya karena mungkin kesal dan mungkin marah dari pelaku tersebut melakukan aksi penyiraman itu dan menyiram di bagian area wajah dan kena mata. Sempat juga beberapa air keras tersebut itu dikonsumsi atau ditelan oleh korban. Dan saat ini korban telah terbaring lemah terbaring lemah dan sedang mendapatkan perawatan intensif dari rumah sakit RSUD Dayak Kota Makassar. Dan karena di hari ini juga setelah Jumat insya Allah kakak saya akan dioperasi. Dan untuk dari korban dari pelaku itu sendiri saat ini yakni mantan suami dari kakak saya sendiri itu telah diringkus oleh Polsek 08 Kecamatan Talo, Kota Makassar dan ditahan untuk sementara waktu sampai jangka yang ditentukan. Dan sebelum diringkus oleh polisi, sebelum diamankan oleh pihak polisi, mantan suami itu sempat diamuk massa oleh warga karena mungkin bagian dari faktor kekesalan warga karena pihak suami juga ini sebenarnya telah lama mengganggu, sifatnya telah lama meneror keluarga dan tidak hanya mengancam keluarga saya tapi juga mengancam beberapa orang-orang yang terlibat dalam membantu kakak saya sebagai korban yang dianiaya. Mas Rahardi. Ya? Perlakuan yang selama ini pernah dilakukan pelaku terhadap korban termasuk keluarga itu seperti apa? Tadi ada ancaman ini berupa apa? Mungkin ancamannya sifatnya lebih ke mengganggu saja, hanya membuat kita sedikit ansias terhadap ancamannya itu karena dari pihak pelaku selalu mengancam akan membakar rumah, akan melakukan aniaya. Dan sifatnya ini aniayanya itu tidak akan melukai orang lain katanya, tapi hanya sasarannya adalah istrinya itu, mantan istrinya itu alias kakak saya. Iya, karena di beberapa bukti tercatat dia juga hanya berkali-kali mengatakan bahwasanya saya tidak akan membunuh pihak keluar, saya tidak akan membunuh siapapun kecuali
bahkan dari kakak saya itu pasti niatnya hanya untuk menyiksa. Tujuan dari motif ini diindikasi karena memang dari pihak mantan suaminya itu tidak terima kalau dia diceraikan. Dan sejauh ini penyiraman ini telah terjadi 2 kali, Bapak Ibu. Iya, sudah terjadi 2 kali dan penyiramannya itu terjadi pertama kali di tahun 2015. Namun pihak pelaku telah dimaafkan karena dari pihak korban telah melakukan laporan. Selama 2 tahun tidak ada tanggapan dari pihak kepolisian. Maka dari kakak saya atas pertimbangan karena anaknya pada saat itu masih kecil, sehingga dia mencabut laporan tersebut. Nah, kita pun juga dari pihak keluarga sangat-sangat tidak menyangka dan tentunya merasa keberatan ketika kasus ini tidak dijerat dengan seadil-adilnya dengan pasal yang setimpal. Karena cacat seumur hidup tidak bisa digantikan dengan luka, hanya luka bekas dari amukan warga. Mungkin itu yang bisa sampaikan karena ini sudah termasuk penyiraman kedua dan ini diindikasikan sebagai motif dari kejahatan terencana. Saya kembalikan kepada pihak. Apa kabar Indonesia? Oke, Pak Rahardi begini, kalau misalnya ada ancaman, intimidasi dan pernah juga dilakukan pada tahun 2015 lalu ya, apakah ancaman intimidasi ini juga sempat dilontarkan si pelaku ini kepada anak-anak mereka? Tidak, sejauh ini tidak. Karena seperti yang saya katakan kembali, bahwa memang dari pihak pelaku tidak ada niatan untuk melukai anak. Tetapi memang yang disasar adalah mantan istrinya. Ya. Oke, apakah kemudian karena intimidasi dan juga kekerasan ini yang pada akhirnya membuat pelaku dan juga korban ini cerai? Begitu? Sebelum untuk penyiraman kedua, tepat di tanggal 19 Februari kemarin di pukul 18.50 pasca kejadian tersebut, itu kakak saya sudah benar-benar resmi bercerai sejak tahun 2023. Jadi rasanya sudah masuk ke tindak pidana jika misalnya mantan suami yang bukan lagi ada hubungan suami istri itu melakukan kekerasan karena bukan lagi KDRT, ini levelnya sudah penganiayaan. Oke, nah sampai pagi hari ini bagaimana kondisi korban atau kakak Anda? Kondisi korban atau kakak saya sendiri sekarang matanya dipastikan akan mengalami penglihatan, gangguan penglihatan, 75% penglihatan karena air keras tersebut itu masuk ke area mata dan juga mengakibatkan luka melepuh di bagian wajah sebelah kiri. Dan juga yang paling parahnya yang kita takutkan adalah korban atau kakak saya itu menelan sebagian dari air keras yang disiramkan oleh mantan suaminya tersebut. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Rahardi atas informasinya. Sekali lagi kami Iya, Pak. Maaf, saya potong, boleh saya potong? Menyampaikan turut perhatian. Iya, dan semoga lekas pulih tentunya untuk kakak Anda, Pak Rahardi. Ya, dan salam kita, untuk keluarga. Ya, kita juga berharap proses hukumnya berlaku begitu ya, segera diproses di meja hijau. Gitu.